melaksanakan sholat asar. Selanjutnya silakan adalah Abah Rama. Apakah Abah Rama sudah siap, Abah? Siap, siap. Baik, terima kasih. Silakan Boleh saya, Abah Rama, sehat selalu. boleh saya share materinya? Baik. Kita buka materinya Abah ya. Enggak, pakai di sini aja. Sini aja. Di Abah aja. Baik. Oh, di Abah aja atau kita, Pak? Iya, dari sini aja. Oh, baik. Silakan, Abah. Oh, ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Pak Ade dan juga salam hormat buat Ibu Hefti maupun pembicara yang sebelumnya. Sebetulnya hari ini saya tidak bahas soal buku Pak Ade karena pesannya adalah ngomong soal karakter, tapi bukan karakter moral nih, karakter yang lain lagi gitu. Jadi mudah-mudahan tidak mudah-mudahan tidak mengganggu lah gitu ya. Oke, saya kembali ke misi pendidikan nasional. Mudah-mudahan masih ini misi, mudah-mudahan ya. Dari 5 misi ini ada misi kedua dan ketiga yang menarik perhatian saya yang terkait sama anak didik. Yang kedua itu membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa. Ini sebetulnya konotasinya adalah bahwa setiap anak bangsa punya potensi yang unik. Ya. Enggak. Kenapa nih suaranya? Narasumber sedang berbicara, mohon maaf, Abah. Ya. Sudah, silakan lanjut, Abah. Oke, yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas dan sebagainya, mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Jadi, ini sebenarnya dua-duanya karakter dua-duanya. Yang satu bicara soal pengembangan potensi. Ada itu. Bu Titin. Nah, oke. Yang kedua bicara soal moral. Jadi sebenarnya begini. Pertanyaan saya adalah sebetulnya karakter itu dibangun apa dibangunkan gitu. Ini pertanyaan besar karena awalnya karakter adalah unik awalnya. Jadi tiap orang tuh punya karakter unik, tapi belakangan muncul definisi baru tentang karakter. Di mana sebagian bisa dibangun, sebagian harus dibangunkan dulu gitu. Jadi saya bagi dua nih. Ada karakter kinerja, ada karakter moral. Karakter kinerja ini lebih ke arah bagaimana bisa produktif, jadi produktivitas. Kalau kata moral lebih ke arah bagaimana membagi-bagi hasil. Ya, jadi kalau kinerja bagaimana mendapatkan hasil, kalau moral bagi-bagi hasil. Itu menyangkut etika, menyangkut jujur tidak jujur. Yang selama ini kita bahas adalah moral dan motivasi, tapi tidak pernah bahas yang terkait sama kinerja. Nah ini kaitannya sama kedua misi tadi. Jadi misi kedua ini karakter kinerja sebetulnya. Misi ketiga itu karakter moral. Nah, bagaimana mengembangkannya? Sebetulnya lebih cocok mengembangkan ketimbang membangunnya. Caranya dengan fasilitasi. Dikasih banyak kegiatan sehingga mereka nanti bisa menemukan potensinya itu. Untuk moral caranya dengan role model. Jadi beda nih cara pengembangan beda. Untuk yang karakter kinerja awali dengan gali, temukan dan latih potensinya. Karena setiap orang punya potensi yang sangat unik. Sedangkan untuk moral itu karena universal, makanya yang dibutuhkan adalah buat standar. Ya. Nah, di karakter kinerja ada satu bagian tertentu yang harus dilakukan sejak kecil, adalah pembiasaan. Jadi ada karakter yang muncul karena pembiasaan, terutama dalam hal misalnya kedisiplinan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau yang di atas itu lebih ke arah menemukan potensinya itu. Nah, wilayah saya adalah di sini wilayah saya. Talent mapping ada di karakter kinerja, bukan karakter moral malah. Ya. Nah, jadi definisinya, ini definisi dari Gallup, karakter kinerja itu pola pikiran, perasaan, perilaku yang alami berulang-ulang. Ini adalah traits ini.
Tapi ada buntutnya, dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Dan Gallup menemukan ada 34 karakter kinerja yang kalau kita tahu gitu ya, mana yang cocok sama kita, maka kita bisa mengerti karakter kita masing-masing. Dan ini menentukan nanti kompetensi mana yang paling cocok bagi dia itu. Terus kenapa penting? Penting adalah kita kan menghadapi yang namanya bonus demografi. Diharapkan pekerja angkatan kerja akan banyak pada tahun-tahun antara 2025 sampai 2035 lah. Masalahnya adalah ini bonus bencana. Karena kalau kita tidak siapkan untuk mereka berproduksi atau berproduksi, maka bisa jadi bencana nih. Terutama kalau anak-anak sekarang ini dalam penelitian terakhir kan banyak yang lebih mudah stres anak-anak sekarang ini. Jadi saya sempat meneliti juga sih. Gini, kalau kita kerja itu ada kerja wilayah di mana kita tuh gue banget kerjanya, atau gue ada 3 wilayah ya. Kita kebanyakan kerja di sini, kebanyakan. Bagi angkatan saya, kerja di sini nggak jadi masalah. Salah jurusan, salah tempat itu nggak jadi masalah. Tapi bagi generasi Z, ini jadi masalah, karena ternyata ada perubahan karakter secara umum. Nanti saya tunjukin. Jadi ada pergeseran bakat striving, mereka turun, sehingga kalau dikasih tempat yang salah atau kerja yang salah, dia dengan cepat akan stres gitu. Makanya jangan heran kalau anak-anak sekarang nih, generasi Z, kalau kerja itu udah diterima, bagus-bagus, tiba-tiba 2 bulan keluar aja tanpa minta izin itu. Ya. Nah, dalam penelitian saya selama ini, saya kan punya data hampir 600.000 orang Indonesia lah. Itu terlihat bahwa karakter kinerja mereka, terutama yang merah ini, adaptability, achiever, sama activity, itu turun. Sehingga mereka memang generasi yang yang mager lah. Memang mereka mager gitu. Tapi mereka lebih hati-hati, senang ngumpulin data, dan futuristik. Dan ini menjadi masalah karena kalau mereka ini mudah stres, maka kita mesti carikan tempat bagi mereka yang pas gitu ya. Itu sebabnya WHO juga sempat menyebutkan bahwa kalau ingin mendapatkan generasi yang mental health-nya bagus, maka ada 4 kriteria. Kriteria pertama adalah dia harus tahu potensinya. Padahal ini masalah besar, karena bukan hanya anak-anak, kita juga banyak yang nggak tahu potensi kan. Jadi kalau orang tahu potensi, maka dia bisa kerja produktif dan juga bisa memberi kontribusi pada komunitas gitu. Jadi intinya adalah kalau kita bisa pandu mereka agar ngerti potensinya, itu akan luar biasa, akan banyak membantu produktivitas di negeri ini. Gitu. Nah, terus kan pertanyaannya bagaimana sih gitu? Menarik nih. Orang kalau kepepet ya, sekarang kita lagi kepepet lah. Orang kalau kepepet itu biasanya dia akan fokus pada kekuatan. Karena dia mesti berbuat sesuatu yang dia bisa gitu. Dan kekuatan ini sudah ada dalam dirinya. Dan dia akan mengabaikan kelemahan. Karena percuma memikirkan kelemahan gitu. Ini kalau orang kepepet. Tapi kita ini yang merasa tidak kepepet, justru sebaliknya. Kita sibuk menggali kelemahan dan mengabaikan kekuatan kita. Padahal ini adalah kekuatan yang Allah berikan sejak lahir lah. Jadi sebenarnya kita dalam posisi sekarang ini kufur nikmat lah gitu kira-kira. Jadi intinya adalah kalau bisa anak-anak ini diberikan satu panduan untuk bisa menemukan kekuatan mereka. Gitu. Dan saya membuat beberapa konsep dalam menggali ini. Ya jangan sampai kayak gini lah. Anda dilahirkan dengan sayap, tapi kok sibuk sama merangkak, kata Bu Rumi. Nah ini ada pesan nih. Saya bikin satu situs, terutama bagi anak-anak SMP, SMA, kalau mereka mau menemukan diri bisa pakai ini. Ini sederhana, tidak bayar, gratis gitu, tapi sampai sekarang sudah 1 juta anak yang mengisi lah. Ini SMP, SMA. Ada juga konsep ini, Pandu 45, yang dikembangkan oleh murid saya di Salatiga. Ini juga bagus, bisa dilihat nanti di website. Dia juga ada e-booknya lah. Ada juga task mapping. Kalau ini lengkap,
Sekarang udah mulai banyak di YouTube, mulai banyak di sosial media yang di apa bahasan-bahasan tentang telemapping. Saya kira sementara itu, jadi materi saya adalah intinya adalah ada karakter yang tidak pernah dibahas, yaitu karakter kinerja. Ya, yang sangat penting kalau kita mengerti diri kita tahu kita mesti kemana, itu beda, semangatnya beda, kemudian juga suasana hati juga beda. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Rama. Ya, sama-sama. Yang poin penutupnya karakter kinerja, semoga itu bisa diulas lebih jauh. Ada kesempatan lain Abah Rama karena pastinya sangat menarik dan bermanfaat, insya Allah. Kami lanjutkan dengan selanjutnya adalah Mas Nunu, Pak RB Sentanu, founder Kata Hati Institute dan penulis buku Kuantum Ikhlas. Kuantum Ikhlas ini mendunia sekali nih, Pak Nunu. Silahkan Pak Nunu. Sudah siap, Bapak? Alhamdulillah. Silahkan, Mas Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan kemudian keluarga dan sahabat, para pendidik, orang tua, dimanapun Anda berada dan yang sangat setia sampai sekarang, saya sangat terharu dan tersentuh dengan keberadaan kita semua. Bisa lebih keras, Mas Nunu, mohon maaf. Oke, bagaimana sekarang? Ya, itu lebih bagus. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih dan saya sangat terharu dengan keberadaan kita di sini dan semua juga atas izinnya kita semua diundang, ya. Saya terutama diundang dan sangat terhormat oleh saudara dan sahabat seperjuangan Pak Ade Sumengkar. Selamat sekali lagi untuk karyanya dan semoga kita bisa menarik manfaat yang sebesar-besarnya buat kondisi sekarang. Nah, mohon maaf saya tidak menyiapkan atau saya kira saya tidak perlu menyiapkan apapun yang saya mau sampaikan karena saya mohon izin untuk menyampaikan rasa yang saya rasakan dan mungkin ini bisa menyatukan rasa kita untuk ke depan bersama-sama melalui apapun pengalaman dan lain sebagainya. Dan Mbak Indah, tolong saya dijaga, biasanya kalau saya sudah ngomong suka kelewatan, ya. Udah 5 menit, berapa menit itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagian alhamdulillah sudah beberapa yang membaca buku yang saya tulis, Kuantum Ikhlas dan Karakter 360. Ini semua saya ingin memotivasi sebenarnya. Saya ingin memotivasi semua kita, terutama guru dan tadi ibu bapak yang mengurus PAUD yang saya dari Kang Jul cerita, waduh itu sangat tersentuh sekali. Kita punya mutiara, punya harapan yang sangat luar biasa dan saya tidak pernah berhenti percaya bahwa bangsa kita ini akan besar. Ya, asal kita bisa mulai mengarah ke sesuatu yang mulai kita bicarakan seperti ini hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu saya ditanya tentang ya 10-15 tahun yang lalu bagaimana masa depan bangsa kita dan lain sebagainya. Saya bilang nggak apa-apa lah, kita mungkin kacau dan lain sebagainya, tapi kita punya Tuhan. Dan menurut saya kalau Tuhan mau mengajarkan dan mau mengangkat derajat bangsa kita, mungkin kitanya masih kurang bisa. Dengan cara bagaimana, kita nggak usah ngejar yang di atas pada diturunin, nanti kita naik sendiri, kira-kira begitu bahasanya, untuk memotivasi saja. Dan ini yang mungkin juga terjadi saat ini. Ya, pandemi COVID ini adalah golden windows buat kita, karena disinilah kita bisa menemukan karakter, kita bisa mulai beres dari rumah, dan kemudian memanfaatkan peluang untuk dalam tanda kutip mengejar tadi. Ya, dan mengejar artinya mengejar ketertinggalan, sering bahasanya namanya pembangunan, dan kemudian dipakai di mana-mana istilah pengembangan, tapi karena nggak ada rasa di dalam mengalsakannya, sehingga kalau kita ngomong bahasa pembangunan, termasuk manusia,
yang muncul itu adalah gedung di kepala kita. Ya, padahal kata dasarnya pembangunan itu bangun, katakan itu tadi apa tadi ya. Dibangunkan aja gitu, dihudangkan gitu, pada bangun, ada apa kiri kanan, ayo. Kata bangun ini lah yang dalam tanda kutip atau yang sebenarnya esensi dari pembangunan karakter, dan lalu diapain? Ya tadi juga sudah disampaikan, harus menanam. Itu namanya kembang, dikembangkan, kembangnya, wanginya, bagusnya, cantiknya, itu aja yang diajak main lah gitu. Nah, bagi praktisi, saya mencoba mendirikan Kata Hati Institute supaya bisa ngobrol dengan semua pihak, dan dalam pendidikan misalnya saya menurut hemat saya ada beberapa istilah atau filosofi sederhana yang mungkin bisa kita gunakan. Paling tidak saya menggunakannya karena saya pendidikan informal, membangunkan hati manusia, lalu mengenalkan keikhlasan, lalu mempraktekannya dan membuktikan bahwa dengan karakter itulah kehidupan yang sejati akan muncul. Ya bukan kaleng-kaleng gitu. Kalau kaya memang kaya dari sananya, ada waktunya gitu kan. Kalau ngetop ya ngetop, tunggu aja nanti kapan, yang penting akarnya diurus, kira-kira gitu. Nah, pengenalannya kepada masyarakat atau kepada lingkungan, kebetulan saya usia sudah 58, hampir 60, tapi Allah masih kasih saya anak PAUD kali ya, atau udah nggak PAUD lagi sekarang, udah 8 tahun. Jadi saya menekuni juga PAUD ini usia 50 tahunan gitu, masih dekat dengan dunia anak-anak. Jadi anak-anak pada hakikatnya menurut saya awalnya adalah dikenali dengan istilahnya, mungkin filosofinya gitu, adalah pantai kegembiraan gitu ya. Dia hanya main-main di pantai dengan gembira tadi, naik sepeda dan lain sebagainya, mungkin PAUD di situ. Pokoknya dia harus gembira di pantai. Nah, nanti menengah itu adalah lautan pengetahuan, kira-kira gitu. Ya, luasnya lautan pengetahuan di SMP, di SMA, silahkan mau di bagaimanapun. Nah, yang terakhir mungkin pendidikan tinggi dan pendidikan masyarakat ini adalah samudra kebahagiaan. Jadi bagaimana kita mengarungi kehidupan di dalam samudra kebahagiaan, karena memang ujungnya adalah pelabuhan bahagia itu atau bandar kebahagiaan itu yang kita tuju sama-sama. Nah, untuk ke situ kemudian karena saya menemukan semua ini berdasarkan mempelajari setiap karakter orang, apa yang bagus saya catat, dari pengemis, dari siapapun saya catat, saya coba runutkan, muncullah istilah ikhlas, karakter ikhlas yang saya rumahkan karena kita bangsa spiritual. Lalu ikhlas ini kenapa sulit dimengerti? Karena dulu awalnya adalah saya sulit mempraktekannya, sehingga pengetahuan saya kembangkan, ketemulah mekanika kuantum. Ikhlas itu akan menggunakan daya bom nuklir lah kalau kerja gitu kan. Yuk kita uji, kita ikhlas, gimana nanti nuklir itu meledak dalam kehidupan pribadi kita. Nah, sampai sekarang masih banyak dan makin dicoba, dan alhamdulillah kemudian saya juga berpikir tentang masyarakat tadi, lingkungan yang baik dan sebagainya. Jadi setelah kaya masih pusing lagi, setelah punya jabatan masih pusing lagi, saya bilang ini kenapa begini. Nah, kemudian akhirnya muncullah dalam perenungan 10 tahun itu buku terakhir saya, namanya Karakter 360 kafah atau holistik dan lain sebagainya, lahir batin istilahnya. Itu adalah untuk ikhlas secara kolektif gitu, bagaimana kita mempraktekkan keikhlasan. Nah itu karena saya kira kita kekurangan contoh, kita kekurangan itu. Dan jadi saya mencoba menjadi contoh. Alhamdulillah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, insya Allah dari saya ada sumbangsih yang saya akan sampaikan hari ini juga, bahwa saya sedang mendirikan namanya Kampus Merdeka, yang semua insya Allah yang terbaik dan the best of the best insya Allah, dan juga dari Bapak Ibu sekalian nanti kita rumahkan di situ. Itu adalah perpaduan dari belajar di kampus, dia disiapkan untuk dapat magang. Ada 2-3 pembicara tadi yang mengatakan Jepang, saya bilang itu Jepang sudah muncul di dalam pembicaraannya. Jadi kita magang ke Jepang, dia dapat uang, dan nanti dia pulang bisa jadi S1, S2, sambil online dan offline. Nah itu sudah kita siapkan untuk pendidikan Jepang, insya Allah mohon doanya secepatnya kita juga perlu sebarkan, karena Jepang memerlukan 1-8 juta tenaga yang sempat kita
taruh anak-anak kita sana untuk belajar karakter seperti Pak Profesor Ari tadi kalau nggak salah yang mengenyamnya. Juga Indonesia dan Finlandia kebetulan juga kerjasama, jadi kita punya banyak akses untuk ilmu-ilmu yang terbaik. Saya pun mendirikan kampus alam ya dengan cara yang bagaimana kita punya tempatnya dan kemudian kita bisa praktekkan di sana, namanya Taman Sorgawi, nanti mungkin sebentar akan melihat. Secara masyarakat, anak-anak muda ini kami rumahkan di, kalau ada yang sudah pernah di Jakarta, ke M Block. Nah, itu sebenarnya sekolah alam di kota yang kami rancang untuk ekosistem mereka tumbuh. Ya, tempat gaul, tempat belajar, karakter. Nah, itu kemampuan saya selama ini yang bisa saya sampaikan sekilas ya. Tapi dengan kerjasama dan kolaborasi kita nanti yang makin besar dari kebijakan dan lain sebagainya, insya Allah kita sama-sama perbaiki. Nah, saya hanya ingin menyampaikan dari sisi pribadi karena saya sering dibilang motivator gitu, padahal enggak, saya cuma menyampaikan kata hati saya bahwa pandemi ini memang kita hadapi, tapi sangat juga harus kita syukuri karena ini adalah proses pendewasaan kita ketika kita sekarang belajar sama-sama memahami pentingnya arti kesadaran, pentingnya arti karakter yang melengkapi kecerdasan literasi yang lain, ya. Sehingga nanti manusia itu menjadi utuh, karena sekarang kita mulai bicara tentang etika, moral, kepatutan, keseimbangan yang itu biasanya tidak dipikirin, dan jadi kalau mereka jadi pengusaha boro-boro lah semua itu dibahas, yang penting duit, ataupun juga mungkin mohon maaf pejabat kebawa-bawa ke sana. Tapi kita sekarang dengan anak-anak tadi yang sangat hati-hati, katanya generasi yang terakhir nggak mau buru-buru, tapi dia itu ada namanya perbaikan generasi ke depan. Harapannya mata kepala kita ini bisa dilengkapi dengan mata hati kita. Nah, kita diberikan atau dijadikan Tuhan adalah percikan kebahagiaan yang tugasnya menyampaikan atau menyebarkan kebahagiaan. Ya, itu tugas kita. Nah, sekarang kebahagiaan ini banyak disebarkan, termasuk di sekolah, secara tidak membahagiakan, itu intinya sih. Hingga umur 9 tahun, saya sudah protes, setiap hari saya nanya sama guru saya, tahun 71, Bu, Pak, sekolah kok kayak gini sih, tahun 71. Ya, saya sudah protes, sehingga saya kira kalau saya sekolah sekarang, di rumah, bisa main segala macam kayak gini, ini kayaknya seneng saya kayak gini. Anak saya tadi dari rumah, saya pindahin ke sini, di jalan dia harus pindah sekolah, karena ibunya juga kemana, jadi di mobil dia, password deh, password, ini apa, jadi, oh iya begitu aja, udah jalan. Nah, sehingga golden window ini harus kita sikapi baik-baik. Jadi kita bergeser dari pendidikan yang hanya berbasis materi, ya, dan menjadi berbasis non materi atau hati, rasa sebenarnya. Karena tidak ada karakter tanpa rasa. Karakter nggak bisa diapalin, nggak bisa dikasih contreng 100 nilai akreditasi tinggi. Dia harus kerasa ya, anak di sini pada enak ya, pada hormat ya. Yang nggak usah ini juga udah pada dulu semua lah, ini pada anak sopan, santun dan lain sebagainya. So ini ada tantangan karena tapi ini milik Indonesia, karena Indonesia itu hanya mungkin saya rasakan ya, Indonesia ini yang dikasih rasa, cita rasa dengan iklim yang kayak gini, dengan lidah kita yang harus ngomong apa aja dengan rempah-rempahnya, kita tuh kaya rasa tapi tidak dibahas gitu ya. Nah, termasuk kamu mau jadi apa, kan perasaannya dia harusnya yang kita tanya, bukan bagusnya kamu harusnya jadi apa gitu. Nah, hal-hal seperti itu dalam mendidik. Nah, jadi pandemi menuju new normal ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama bentuk ya, normal yang seperti apa, yang baru. Jangan balik kayak dulu lagi kan gitu kan. Yang baru ini kita mulai sekarang, selanjutnya bisa nanti dikembangkan seperti kata Pak Ketua Perpus tadi ya. Mungkin umur saya nggak terlalu panjang, tapi usaha kita bisa diterusin, insya Allah ke depan. Insya Allah saya sih yakin sekali Pak, hitungan bisa begitu, bodo amat lah ya. Bung Karno juga kalau ditanya 45 merdeka nggak, bodo amat, merdeka lah kapan-kapan, gitu aja kan.
Jadi tahun 2045 insya Allah kalau memang begitu bacaannya seluruh dunia, kenapa nggak kita wujudkan? Jadinya kemana? Ntar kita lihat. Nah, dengan semangat kira-kira seperti itu, saya kira kita bisa bangkit ya, dan menemukan pola dan nanti dijaga sama semua kawan-kawan supaya bisa jadi contoh, bisa ditiru dan lain sebagainya. Nah, saya juga menganyam di luar negeri pendidikan, dan satu kunci misalnya kalau karakter saya pernah ke pelosok, saya saya nginep satu malam di tempat di New Zealand, negara paling bawah. Lalu dia tanya sama saya, kan waktu itu kecil, orang bule-bule di situ bahkan nggak pernah keluar kota sebenarnya, apalagi keluar negeri. Jadi dia ketemu kita itu kayak ketemu orang asing yang gimana. Dia bilang, kamu dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia. Lalu mereka berdua nutup tangan. Wow, kenapa ya? Dia bilang, kenapa kamu gitu? Musim salju. Kalian itu orang Indonesia lain dibandingkan orang dari ini, dan ini. Mohon maaf. Jadi nggak apa-apa, saya masih bisa kedengar, Bu? Halo? Ya, masih. Ada gambar ya, saya terusin aja ya, sedikit lagi, Bu. Ya. Nah, jadi saya bilang lainnya apa saya dengan kami dari Indonesia ke sini. Kami itu nggak pernah kemana-mana, kata bule-bule itu kan. Jadi kami perhatikan, dia sebutlah negara-negara lain. Kamu dari Indonesia itu orangnya ramah. Saya bilang, Masya Allah, kita emang terkenal ya sampai ke pelosok dunia, ramah itu mereka rasakan. Saya kira mereka terasa dari mulut kita dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk kali ini saya kira saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal lagi sedikit, bahwa Pak Ade, selamat, dan yuk kita terus berjalan, dan kepada yang lain juga kita mengenali pola yang saya baca, kita perlu membaca tanda-tanda alam tadi katanya, bahwa old normal, pola pikir dan pola paradigma itu namanya logical, mechanical atau mechanics, and structure. Itu yang kita agungkan, kita dewakan. Dia harus logis, dia harus mechanistic, dan dia harus structure. Rigid lah boleh dibilang. Dan itu sekarang sedang dalam tanda kutip disentil sedikit sama COVID. Nggak gitu kali kamu gitu ya. Nah, kemana dia bergeser? Ya karena sekarang yang logical, yang structure dan mekanik, ya kayaknya nggak ada ujungnya juga ini semua. Nggak kepake lah boleh dibilang. Yang paling pinter sedunia pun dia sama-sama nggak ngertinya gitu. Dia akan bergeser dari logical itu, Pak, ke natural, Pak. Paradigmanya natural. Maksudnya apa? Kayak gini aja, saya diundang Pak Ade, aduh ada waktu nggak? Tapi Pak Ade, saya kan ayo gitu ya. Ayo, karena natural, sudah terbangun, dan memang wilayahnya wilayah saya dalam tanda kutip pendidikan, karena saya bukan pendidik formal gitu ya. Tapi ayolah, mungkin ini secara natural saya bergabung di sini gitu. Lalu kemudian dia sifatnya organik. Organik itu tumbuh sendiri juga. Ya, karena kita ini kalau hutan didiemin, nggak ada manusianya, dia pasti lebat. Organik. Tapi begitu diurus sama manusia, udah berantakan, rusak. Karena hutan, nah manusia ini adalah seperti hutan yang harus juga secara organik ketemu siapa, nanti saya nikah sama siapa, ngerasain saya kerjanya gimana, dan secara natural terasa, ya. Dan kemudian tapi nanti ketika itu terjadi, tiba-tiba ketemu nggak sengaja Pak Ade bisa di sini ya, pikir-pikir pakai pikir belakangan, nah logik yang pertama, logiknya nanti terakhir, logis juga ya, ternyata kita harus melakukan ini. Apa itu? Itu hanya kalau hatinya nyala, ada happiness, ada keberanian, ada ikhlas, kumaha engke. Ya, kalau engke kumaha kan nggak jalan-jalan. Lillahi ta'ala, kan gitu kan? Kayaknya mah begitu. Karena kalau hati sama rasa, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya sharing, kalau kepala itu banyak sekali lah cara berpikirnya. Kalau hati cara berpikirnya cuma dua, karena dia kata-katanya juga cuma dua kata, yaitu enak sama nggak enak, lampu merah sama lampu hijau. Kalau hatinya enak, itu lampu hijau, jalani. Insya Allah, bismillah, hati-hati. Tapi kalau lampu merah nggak enak, aduh nggak cocok, apa saya gimana, ya udah jangan, besok aja kalau kamu enak, yuk kita jalani. Nah, siapa yang hatinya enak, kumpul sama enak, nanti insya Allah jalan. Kayak gitu. Nah, rasa itu, literasi itu nanti juga lebih gampang sebenarnya diajarkan. Saya juga sudah coba ini, karena untuk mengeluarkan rasa enak dan tidak enak aja, orang kita itu atau umur-umur tertentu akan menghadapi trauma.
Jadi dia nggak bisa hatinya nyala karena ada trauma masa lalu, masa kecil yang masih mengganggu si lampu hijau sampai lampu merahnya nggak jelas misalnya ya. Sedikit sentuhan di situ dia bisa mengatasi kabut hatinya akhirnya. Dan kita kalau tanya sama anak ya latih ya kan, kamu mau ini apa itu, makan ini apa itu, saya maunya kenapa lo mau, rasanya yang mana, rasanya siang itu, ya udah mau, saya latih aja secara logis gimana sampai secara rasa, saya terus cari, terus tanya rasanya si A sama si B ke kamu, ke hatimu yang mana, saya cocokkan sama si A, oke jalan dulu, kenapa nanti kita bahas lagi. Jadi rasa ini sangat kita latih sehingga nanti itu yang memadukan kecerdasan yang lain. Karena jantung itu adalah hasil dari sel pertama ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang nanti jadi organ pertama, namanya jantung. Jadi kenapa Tuhan ciptakan jantung? Dan kemudian kalau bahasa Inggrisnya namanya hati. Jadi kita jantung hati. Nah ini kan kecerdasan juga, sekarang ada brain heart, namanya heart brain. Otak kecil di dalam jantung yang belum dinyalain. Nah itulah rasa itu nanti akan menyalakan. Sebenarnya jantung ini kalau bicara lebih banyak ke otak harusnya, tapi sekarang pendidikan mungkin sudah menggeser otak yang banyak nyuruh si jantung. Ini nggak natural sebenarnya terjadinya. Ya, kira-kira itu ilustrasinya dari pelajaran tentang teknohati. Nah, lalu bagaimana? Sedikit lagi Mbak Indah. Karakter itu urusannya kesadaran, dan kesadaran harus pakai hati, dan hati itu harus bisa paham. Pantas nggak? Baik, ya. Baik Pak Nunu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan itu bisa mengisi. Ada kesadaran, dari cuma titik terakhir, ada 5, ada di tangan kita. Ya, 1 namanya sadar Tuhan yang di atas, 2 namanya sadar diri, yang ketiga namanya sadar hidup. Tuhan nanti ketuhanan yang Maha Esa, diri menjadi kemanusiaan, hidup persatuan, keempat sadar masalah, musyawarah mufakat, dan kemudian kelima sadar bahagia. Yuk kita bahagia, kembangkan kesejahteraan buat bangsa Indonesia. Pak Ade, luar biasa, selamat buat yang lain, kita dukung semuanya pokoknya ya. Terima kasih banyak Mas Nunu dengan penjelasannya tentang karakter hati, dan hati itu diekspresikan melalui rasa agar akhirnya bertemu dengan samudra kebahagiaan. Gitu ya Mas Nunu ya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya adalah Dr. Dirgantara. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih seger bener deh. Mas biasa ini, walaupun di akhir-akhir ya, Mbak Indah ya. Oke, silakan Mas Bombom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Hetifah. Prof, mohon izin Prof. Masya Allah. Sehat ya Prof? Alhamdulillah, nungguin Mas Bom. Siap. Yang saya hormati para pembicara dan yang paling utama yaitu host kita yang luar biasa, Pak Ade, Pak Dr. Ade. Sehat Pak Ade? Baik. Alhamdulillah bil alamin. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, saya harap Bapak Ibu di tempatnya masing-masing masih bersemangat ya. Ya, masih semangat karena saya pikir di dalam pembahasan Good Great Beyond ini banyak sekali yang harus dapat dieksplor. Nah, sebenarnya bagusnya nih Bapak Ibu sudah baca nih bukunya ya. Nanti mungkin Pak Ade bisa membuat atau memberikan secara free gitu ya ke Bapak Ibu semua yang ada di sini ya. Ngomong-ngomong, Prof Hetifah sudah baca belum nih bukunya buat Prof? Kalau kayaknya Mas Bom belum dapat ya. Oh, udah Prof. Saya sudah baca Prof. Ya, bagus kok. Sudah dari setahun yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu, sudah lama. Keren Prof. Terima kasih. Tadi ada senior-senior saya, ada Abah Rama, ada Pak RB, ada banyak sekali pembicara-pembicara yang dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih. Teman-teman, Bapak Ibu, kenalkan tadi saya Dirgantara Wicaksono, tapi biasa dipanggil Bom-Bom, Bapak Ibu semua. Di dalam waktu yang sangat singkat ini, tapi sebelum saya membahas sebenarnya semua materi tentang pembahasan buku The Good Great Beyond ini sudah dibahas ya, dibahas oleh para pakar-pakar yang ada di dalam grup ini sebenarnya forum luar biasa. Sayangnya
melalui sinkronis learning ya, sinkronis ya. Coba kalau tatap muka langsung ya, ada Prof. Ertiva di baik di DPR ataupun di Perpustakaan Nasional pasti sangat luar biasa nih. Karena euforianya nih, saya lihat komentar-komentarnya sangat baik sekali. Bapak Ibu, sedikit saya sebenarnya tidak memaparkan banyak tentang buku ini. Jadi saya ketika baca ada beberapa komponen yang luar biasa, terutama di antara sampai dari halaman, kalau Bapak Ibu sudah baca bukunya itu, di halaman 185 sampai ke 380-an itu, 380-an itu, Bapak Ibu akan melihat bagaimana perkembangan karakter moral, dan situ ada disrupsi di dalamnya, ada literasi dengan hati, karakter kesadaran, mutu, dan kualitas yang tadi sudah dibahas oleh seluruh narasumber kita yang sangat luar biasa. Boleh di next. Mohon izin di sini, Prof. atau teman-teman, saya ambil di beberapa tentang pemaparan tentang visi Kemendikbud di tahun 2020-2024. Karena bicara tentang, tadi saya diminta sama Pak Ade, tentang bagaimana sih untuk menyusun karakter ke depan, saya ambil di visi misi Kemendikbud, yaitu di sini jelas adanya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hetiva sebenarnya, saya menyatakan kembali di sini, tercipta pelajar Pancasila, kreatif, kritis, mandiri, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dengan berjiwa global ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, di sini yang Pancasila seperti apa? Saya membreakdown sedikit saja. Apa hubungannya profil pelajar Pancasila oleh Mas Menteri kita ini? Di sini ada Prof. Hetiva, mungkin yang sangat-sangat memahami secara konstruktif, secara holistik di dalamnya. Profil pelajar Pancasila ini tadi sudah disampaikan bagaimana karakter ini sebenarnya terjawabnya di sini, Bapak Ibu ya. Karakter ini terjawab dari bagaimana beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, benar, berpikir kritis, gotong royong, kebijakan global, kreatif ini menjadikan pendidikan atau SDM Indonesia ini lebih unggul. Mohon izin Prof. Hetiva, Pak Ade, teman-teman, saya sekarang ini sedang di acara Kemendikbud. Saya diminta kemarin di GTK untuk pelatihan ke kepala-kepala sekolah di seluruh Indonesia yang tersebar. Sekarang ada di beberapa, saya sekarang lagi di hotel nih, salah satu hotel di Jakarta yang melatih bagaimana kepala sekolah ini memiliki kemampuan, atau calon-calon kepala sekolah memiliki kemampuan terhadap karakter atau pola kepemimpinan berbasis karakter untuk pengelolaan di sekolahnya, terutama berbasis dengan teknologi yang ada. Bapak Ibu, sekarang ini kan kita pandemi ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sih ntar lagi pandemi ini usai dan selesai ya, Bapak Ibu ya. Tetapi apa yang perlu ditekankan di sini? Di sini saya mau sampaikan bahwa di dalam pendidikan ini sangat berelaboratif atau bersinggungan dengan teknologi. Kebetulan ini basic saya di Educational of Technology atau teknologi pendidikan. Bagaimana karakter ini, dengan tadi sini ada pelajar Pancasila gini ya. Terus kemudian tadi telah Abah Rama sampaikan juga bagaimana penguatan ya SDM unggul Indonesia maju di dalam ada apa namanya self awareness kalau bisa di dalam bukunya Pak Ade ya, Pak Dr. Ade sampai self accreditation. Dan yang menarik di sini di Good Bread Bayan ini memang bisa membuat atau memacu gitu ya, memacu Indonesia di dalam menghadapi bonus demografinya. Nah, salah satunya Bapak Ibu yang sekarang ini kita coba memanfaatkan teknologinya. Nah, saya mungkin akan bicara dalam hal itu, Bapak Ibu. Jadi di dalam ini, mohon izin, saya bersama Pak kebetulan sama-sama teman-teman di NHI ya, teman-teman di bawah Pak Ade, kita juga kemarin dapat ini nih, dapat POP ya, program organisasi penggerak yang dari pemerintah Kemendikbud sesuai arahan. Alhamdulillah kita coba bagaimana ya pelatihannya. Nah, ini kita bicara konkret bagaimana melakukan transformasi di era pandemi ini. Kita melakukan transformasi kurikulum atau transformasi pengubahan mindset karakter ketika pendidik yang tidak suka literasi, tidak suka membaca, lebih suka membaca. Pendidik yang memang tuntutan pendidikan abad 21 ini dapat terfasilitasi, mohon maaf. Nah, salah satunya dengan apa? Kita mengembangkan di dalam program POP ini, kita dengan pengembangan salah satunya dengan proses daring atau synchronous learning yang kita combine dengan asynchronous learning, ini dengan prosesnya basisnya dengan
LMS atau Learning Management System. Mungkin setelah ini kita sambil boleh launching kali ya, Pak Ade, mohon izin Pak Ade, ya bisa mendengarkan saya, bisa masuk ya, Pak Ade bisa sama-sama launching. Kira-kira apa yang salah satunya bisa nggak sih di era COVID ini kita menjawantahkan dari great ini ya, atau great karakter dengan kolaborasi, dengan menghasilkan SDM yang tinggi, bisa nggak sih? Sangat bisa Bapak Ibu. Dengan apa? Kita mengkolaborasikan yang berbasisnya teknologi. Yes, guru saya, mohon izin Bapak Ibu, guru saya namanya Prof. Robrens, beliau ada Vice Chancellor Georgia University, beliau mendidik saya waktu saya short course di Istanbul University. Saya ingat sekali, beliau sampaikan bahwa teknologi dan pendidikan sebenarnya pada dasarnya satu tubuh, gitu ya. Bagaimana kita membuat desain pembelajarannya. Desain ini kita membuat how to make dream come true dengan kita memaksimalkan facility learning and to improving performance, Bapak Ibu teman-teman. Nah, salah satunya yang kita lakukan di NHI beserta dengan teman-teman di EduMedia, ya di bawahnya juga ada teman-teman Backpacker Teaching Indonesia yang siap di lapangannya. Kita coba memfasilitasi itu dengan teknologi, yaitu salah satunya kita berbasis Learning Management System. Boleh dibuka mungkin, ini di close dulu, sambil kita sama-sama bagaimana sih Learning Management System untuk dapat menerapkan karakter, menguatkan literasi, kesadaran gitu ya, baik literasi sains, literasi budaya, bagaimana kewarganegaraan dan literasi moral yang penting, dan value-value kita bisa lakukan, kita bisa melakukan penguatan walaupun di pandemi, walaupun kita di tempat kita masing-masing gitu ya. Nah, salah satunya dengan LMS. Boleh mungkin Pak Ade sambil ini karena waktunya nih sangat mepet ya, jadi saya agak cepat dikit nih, mohon izin Bapak Ibu. Nanti kalau bisa mau diskusi, boleh silakan di Instagram saya, BOM Dirgantara. Jadi nanti kita bisa discuss di Instagram saya, BOM Dirgantara, atau edumedia.id, atau Backpacker Teaching, atau guru YouTuber. Ya, bisa masuk ya. Baik Bapak Ibu, salah satu polanya, ya 3 menit lagi, salah satu polanya, mentransformasikan itu dengan teknologi yang akan ditampilkan di dalam slide berikut. Mohon bantuan Pak Ade atau Mbak Indah bisa menampilkan dari produk LMS, dari LNS-nya. Ya, kalau ini Merdeka Belajar, pendidikan yang berkualitas, hasil belajar berkualitas, salah satunya kita dengan memaksimalkan teknologi ya. Ini lainnya Kemendikbud yang saya ambil ya. Boleh, mungkin boleh di close, ambil ke materi, mungkin Pak Ade nanti setelah ini, Pak Ade bisa kita tampilkan bagaimana sih kita melakukan, menjawantahkan isi bukunya Pak Ade tadi. Kita bagaimana kita meng-create karakter, berkolaborasi untuk menjadikan Indonesia SDM unggul, terutama dalam bidang misalnya literasi, penguatan literasi, atau kecakapan abad ke-21. Ya, salah satu kan kecakapan abad 21 kita harus critical thinking, kita sama-sama harus bagaimana mengembangkan create ya, unsur kreatif, dan yang paling penting adalah Bapak Ibu bagaimana kita bisa link and match-kan gitu ya, link and match-kan teknologi ini bukan sebagai satu barang yang kita harus jauhi, tetapi kita bisa combine-kan untuk membantu proses transformasi pedagogiknya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin Pak Ade Sumengkar, bisa kita sedikit saja ini tampilan dari LMS yang akan kita lakukan insya Allah ke depan di dalam program organisasi penggerak NHI. Bisa dibuka ya? Pak Bombom, Mas Bombom, belum bisa dibuka slide-nya. Pak Ade mungkin bisa sudah kita berikan di grup. Bisa Pak Ade? Bentar lagi dicoba. Oke, baik. Kalau tidak ada di sini ada apa dari EduMedia, Mas boleh silakan. Atau Mas Rizky, Mas Dio, Mas Rizky ada? Support ini jago-jago digital. Mas Dio, Mas Rizky, boleh masuk? Pak Dirgan. Siap. Tolong ditampilkan Mas Dio, Mas Rizky. Yang kita akan coba lakukan untuk mempercepat proses walaupun di era pandemi tapi tetap proses transformasi, transform of knowledge gitu ya, Bapak Ibu, tetap kualitas humanism itu terbangun. Nah, salah satunya luar biasa sekali ini NHI, sekaligus mungkin Pak Ade bisa sambil launching kali ya, disaksikan oleh Bu
Wakil Ketua DPR RI Komisi 10, Prof. Etiva, dan teman-teman seluruh negeri ini. Wah, luar biasa sekali, masih tetap semangat ini. 100 orang yang saya pikir sudah tugas kita bersama selaku pendidik, kita melakukan sebuah gerakan disrupsi sama-sama, bekerja sama untuk dapat memaksimalkan ya maksimal potensi, karena di depan ini bonus demografi Indonesia sudah ada dan kita sudah masuk di dalamnya dan kita bisa optimalkan. Sudah masuk lengkapnya. Baik, mungkin ini nanti akan dilengkapi oleh Pak Ade nih ya. Kita langsung aja nih bergosip. Tapi saya sedikit Moxcap Learning Management System di Nurani Hati Institute NHI. Ya, oke, boleh di next Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contoh Bapak Ibu. Kita kalau di dalam bukunya Pak Ade, di dalam buku Pak Ade sudah ada tentang bagaimana karakter literasi, baca tulis, numerasi digital gitu kan. Terus dielaborasikan gitu ya dengan STM unggul nih. Itu saya ingat sekali di halaman 110 sampai 115 itu membahas itu tuh sampai 190-an gitu ya. Membahas tentang pendidikan karakter ini. Nah, kalau sekarang era pandemi bisa nggak pendidikan karakter ini atau pendidikan literasi ini dilakukan? Bisa, Bapak Ibu. Nah, salah satunya saya di sini membantu Pak Dr. Ade untuk dalam salah satunya meng-link and match-kan gitu ya. Jadi memanfaatkan teknologi untuk proses mempermudah proses transfer of knowledge ke para guru dan untuk peserta didik umumnya. Baik, Bapak Ibu, ini sedikit tampilan. Saya langsung saja, silakan mungkin langsung ke Pak Ade, atau saya yang jelaskan atau Pak Ade? Mohon izin Pak Ade. Yang silakan Pak langsung aja. Oh, langsung, baik. Jadi ini ada tampilan LMS, ya. LMS bagaimana di dalam tampilan LMS ini nanti Bapak Ibu dapat terfasilitasi, baik dari fasilitasi dan proses-proses training ya. Di sini ada instructional materials gitu ya, terus ada instructional design modelsnya juga. Oke, boleh di next. Ya, di sini tadi tampilannya ini ada di handphone, nanti bisa diunduh di handphone, di Android-nya Bapak Ibu ataupun di gadgetnya Bapak Ibu. Jadi sangat mudah sekali dan menyenangkan loh Bapak Ibu ya. Belajar dan berbasis teknologi ya, dimanapun, kapanpun, tapi tidak meninggalkan esensialnya. Ya, jadi di sini home list materi yang kedua, nanti kita tampilkan materi terus programnya, bagaimana di sini coba di NHI kita akan coba di dalam ada hari-harinya Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, dan waktu-waktunya untuk dapat melakukan belajar mandiri untuk guru-guru dan terutama berbasiskan kearifan lokal. Oke, next. Nanti boleh di akhir mungkin nanti bisa kita share salah satu linknya. Di dalamnya ada apa saja? Ya, ini namanya teman-teman memanfaatkan asynchronous learning secara kolaboratif dengan synchronous learning, Bapak Ibu. Mohon izin ya, secara educational technology. Jadi di sini nanti ada judul materi, bisa contoh kalimat mengantarkan ini terkait dengan literasi, program POP-nya NHI yang didapatkan tentang penguatan literasi serta karakter. Di sini nanti ada beberapa video-video yang sedang kami siapkan, yang sedang disiapkan oleh Pak Dr. Ade serta tim di NHI bersama dengan teman-teman edumedia.id. Kita membahas tentang video, terus nanti juga di video next bisa langsung dibahas juga bersama materi-materinya. Jadi ada materi-materinya, subjudul materi, dan di sini ada forum diskusinya sebelah kanannya. Nih, yang sebelah kanannya itu ada forum diskusi. Untuk diskusinya bisa langsung chatting beserta bersama dengan mentornya, bersama bantuan deh tuh, Bu Ida. Oke, next. Jangan lagi sakit tadi gitu. Nah, di sini kita langsung selanjutnya ada evaluasinya secara ada kuis-kuisnya, misalnya di sini ya, ada kuis-kuisnya. Next, mungkin saja nih kuis-kuisnya yang serta-merta bukan untuk kita menguji secara kognitif, tetapi untuk mengetahui supaya sejauh mana sih proses transformasi transfer of knowledge yang kita berikan. Nah, gitu. Next. Mungkin ini iya, next. Ya, penilaiannya next. Oke, baik. Terima kasih. Baik, ini salah satu Bapak Ibu yang sudah dilakukan oleh NHI
Nurani Hati Institute sangat luar biasa sekali. Di era pandemi ini tidak membuat langkahnya itu sedih atau bahasanya langkahnya terhenti bahasanya gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi malah membuat improvement baru gitu ya untuk melakukan transformasi pedagogik, untuk melakukan proses pencerahan, terutama dapat memotivasi guru-guru dan dimanapun bisa di seluruh Indonesia asalkan ada jaringan internet ya Bu Prof ya teman-teman ya. Nah ini salah satunya program-program yang memanfaatkan jadi saya pikir the great good beyond ini tidak hanya secara textbook, tetapi bisa diimplementasikan dan keren banget Pak Ade. Ya insya Allah kami dari edumedia.id akan terus mendukung NHI bersama teman-teman Backpacker Teaching Indonesia juga sebagai YouTuber untuk mendukung langkah-langkah NHI agar luar biasa berkontribusi untuk Indonesia yang unggul dan hebat. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang pasti Bapak Ibu tetap semangat karena satu langkah kita bangkitkan 1000 semangat generasi bangsa. Salam di media Backpacker mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih banyak Prof. Bom Bom Dirgantara dan Edumedia. Credit point untuk Edumedia. Memang tidak bisa dipungkiri era digital benar-benar harus bisa ya. Kayak saya dan Pak Ade udah kepala 5 ini lumayan tergagap-gagap kalau nggak didukung oleh orang-orang seperti Pak Bom Bom. Terima kasih Pak Bom Bom. Sekali lagi salam sehat dan salam semangat. Selanjutnya sebagai pembicara narasumber yang terakhir, tentunya walaupun terakhir tetapi ilmunya sangat bisa bermanfaat untuk kita, Bapak Dr. Imam Supingi sebagai praktisi pendidikan sekaligus juga kolega Pak Ade. Silakan Pak Imam Supingi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya banggakan Pak Ade, Bu Nur, Dr. Latifah, Pak Toto, Pak Dr. Ruswarno, Prof. Ari, Pak Dirgantara atau Bang Bom, KRB, Pak Zulkarnain, Abah Rama, yang salam kenal buat saya, Pak Lukman, Bu Lestiana, dan semuanya. Ya. Jadi, dan juga saya sampaikan salam hormat saya kepada seluruh teman-teman dari berbagai daerah. Di sini Pak Ade, ada teman-teman guru dari Jawa Timur, ada dari Kalimantan, dan dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Ya. Salam hormat saya buat semuanya. Semoga pertemuan kali ini membawa kita ke arah yang lebih baik pendidikan ke depan. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Ade yang telah menuangkan pikirannya di dalam sebuah karya Good, Great, and Beyond, di mana di sana diberikan beberapa gambaran kepada Ibu tentang kesadaran dalam dunia pendidikan, kemudian karakter, dan pada akhirnya meningkatkan mutu diri atau hasil dari pembelajaran secara umum. Di halaman 100 sampai dengan halaman 180, di sana Bapak dan Ibu diberikan gambaran bagaimana tentang atau cara untuk mengajarkan atau mengajak bersama tentang literasi pendidikan di sekolah-sekolah. Untuk itu Bapak dan Ibu guru tidak, dan Bapak-bapak semuanya tidak menceritakan banyak bagi saya, karena sebagai penutup itu biasanya doa, ya kan? Tapi kali ini mungkin saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang sudah tadi disampaikan oleh para pakar di depan, dan diantaranya adalah karakter dan pengembangan diri, serta bagaimana mengembangkan karakter tersebut menjadi bangsa yang punya keunggulan atau bangsa yang bermutu ke depan di dunia pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat bangga dan kagum sebagai rekan dan teman Pak Ade dari sekolah dulu hingga sekarang, di mana Pak Ade ini sudah bisa menyampaikan gagasannya yang keempat dalam sebuah buku, di mana Pak Ade adalah sebagai orang yang pembelajar yang baik, mempunyai pengetahuan yang luas, ditambah lagi dengan praktek.
pengetahuan ketika ditambah dengan praktek, maka akan menjadi kompeten yang pada diri Pak Adi. Dan kompeten Pak Adi itu bisa dituangkan di dalam tulisan. Ini bukan hal yang mudah, sehingga bagi saya cukup bangga punya teman Pak Adi, dan hari ini kebanggaan saya bertambah karena kesempatan yang luar biasa diberikan kepada saya untuk diundang di dalam pertemuan yang saya dengarkan dari awal tadi, para ahli yang telah menyampaikan, menambah pengetahuan buat saya sebagai pemerhati. Jadi saya perhatikan dari tadi tuh. Bapak dan Ibu, yang saya hormati, di masa pandemi COVID ini tentunya pembelajaran dilakukan dengan sistem daring dan luring. Ya, karena di sini banyak Bapak dan Ibu guru yang hadir di dalam pertemuan ini, maka saya menyampaikan sedikit tentang pembelajaran. Tadi sudah disinggung beberapa pembicara terdahulu tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu ruhnya adalah inovatif. Di mana inovatif tersebut tentunya seseorang diberi kekuasaan untuk berinovasi, mengembangkan pengetahuannya, tidak memiliki ketakutan di bidang cara berpikir, ketakutan di bidang berbicara, ketakutan di bidang hal-hal lainnya, termasuk sosial. Dan juga kreativitas yang perlu dikembangkan. Kemudian dari kreativitas sebagai hasil dari pemikiran tersebut bisa dituangkan di sebuah hasil karya. Dan juga budaya yang perlu dikembangkan, yaitu budaya belajar berkelanjutan. Ini yang perlu dikembangkan di sekolah-sekolah tentunya. Dan saya tidak banyak cerita di dalam pendidikan belajar daring untuk meningkatkan mutu Bapak dan Ibu. Itu cukup kita memahami secara utuh yang ada di sekolah, khususnya ini saya sampaikan pada Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Ya. Bagaimana menjaga sinergitas antara bahan ajar, kemudian pendidik, dan peserta didik. Bahan ajar antara pendidik dan peserta didik, kemudian juga pendidik dengan bahan ajar, kemudian peserta didik dengan peserta didik. Yang ini yang perlu disampaikan. Oleh sebab itu, di dalam pendidikan, untuk mengembangkan sumber daya yang baik, sumber daya yang berkualitas, sumber daya yang berdaya saing, tadi disampaikan oleh Pak Maman Abdurrahman, di mana dilakukan satu sistem pembelajaran yang dirancang sedemikian sehingga tidak bisa dirancang hanya sembarangan. Hal ini perlu dirancang dengan tersistematis dan terorganisasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah nasional. Tanpa itu dimulai hanya dilakukan parsial oleh lembaga-lembaga, maka tidak akan menuju kepada hasil pembelajaran secara nasional yang diinginkan. Oleh sebab itu, pertama Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah, bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, bahwa yang perlu kita sadari bahwa perancangan daripada pembelajaran tersebut harus kita pikirkan, kita asumsikan bahwa saat ini ada pembelajaran daring. Ketika rancangan pembelajaran kita buat seperti pembelajaran tatap muka, kemudian kita sampaikan dalam bentuk daring, maka tidak akan sampai kepada siswa dengan baik. Oleh sebab itu, harus kita pikirkan tentunya perlu strategi, perlu alat, kemudian perlu pencapaian yang sistematis atau bahan yang betul-betul efektif untuk disampaikan dalam waktu yang sesingkat mungkin tapi bisa diterima. Dan ini yang perlu dikembangkan. Karena apa? Ketika kita tidak berasumsi, kita membuat perancangan, tidak berasumsi bahwa itu adalah pembelajaran daring, kita berpikir seperti pembelajaran luring atau tatap muka, maka hasil yang diharapkan tentu tidak mencapai tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian hubungan bahan ajar dengan peserta didik pun perlu kita pikirkan, supaya terjadi komunikasi yang seimbang, komunikasi yang mengarah kepada tujuan pembelajaran, perlu kita berikan gambaran ilustrasi atau deskripsi yang berkorelasi dengan tujuan pembelajaran yang akan didapatkan ketika mereka mempelajari sesuatu. Oleh sebab itu, perlu adanya semacam guidance kepada para siswa di sekolah, supaya sampai apa yang diajarkan tersebut menuju kepada tujuan yang dimaksud. Tentunya ada menyamakan persepsi antara peserta didik dengan pendidik dalam koridor yang sama,
tujuannya, kemudian bagaimana mencapai lewat bahan ajar yang ada tersebut. Kemudian bebaskan kepada peserta didik untuk melakukan elaborasi dan kolaborasi di antara peserta didik melalui beberapa alat yang ada. Jadi jangan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ari kalau nggak salah tentang kita dikembangkan untuk menghafal. Maka sekarang gunakan cara belajar kita itu untuk mengungkap, mengeksplor potensi yang ada. Jadi tadi Abah Rama juga menyampaikan sebenarnya karakter itu dibangun atau dibangunkan kan gitu kan. Ini perlu. Mungkin juga ada kalanya dibangunkan. Jadi anak-anak itu sudah punya karakter tersendiri yang perlu dibangunkan untuk menuju kepada satu tujuan pembelajarannya sifatnya nasional dan kebersamaan sehingga negara itu menjadi kokoh karena sumber dayanya punya persepsi yang sama tentang bagaimana membangun negeri. Bagaimana tadi ada pendidikan Pancasila dan lain sebagainya itu, ya. Nah ini yang penting. Dan itu Bapak dan Ibu, tentunya di akhir ini karena tadi di moderator sudah menyampaikan pukul 16.00 supaya sampai ini mungkin saya tidak banyak kali ini akan saya sampaikan. Jadi pembelajaran menurut saya di dalam komunikasi pembelajaran di kelas tersebut yang paling penting adalah munculkan kesan dan harapan di dalam belajar. Hanya satu, kesan dan harapan di dalam belajar. Ketika pembelajaran tersebut tidak ada kesan yang ada di dalam dirinya, maka tidak ada harapan yang akan didapatkan. Ketika ada kesan yang ada di dirinya, kesan itu sesuatu yang dia dapatkan, dia peroleh, merupakan sesuatu yang bermakna bagi dirinya. Dengan sesuatu yang bermakna ini, bagi saya, maka ada harapan yang diharapkan dari kebermaknaan yang ada pada materi atau pembelajaran atau bahan ajar yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, ada tadi Prof. Supriyono menyampaikan, ternyata gelar itu tidak berarti menunjukkan kompetensi. Kelulusan tidak menunjukkan kesiapan karya. Akreditasi tidak mengembangkan mutu. Oleh sebab itu ternyata saya simpulkan saja dari satu contoh, gambaran yang kita ambil kata kuncinya adalah membuat orang pintar itu banyak. Tadi sudah saya bilang, orang pintar itu banyak, tapi orang benar sangat sedikit. Sehingga membuat orang pintar menjadi benar itu lebih sulit daripada membuat orang benar menjadi benar. Jadi itu kata kunci saya, belajar ada kesan dan harapan yang harus dimunculkan. Kemudian percayalah pendidikan akan sukses ketika dimulai dari karakter. Ya, tadi disampaikan karakter itu ada grid-nya, ya. Prof. Ari menyampaikan mulai dari TK dikasih porsi karakter yang lebih banyak. SMP menurun, SD menurun terus sehingga orang sudah terbiasa berkarakter dari kecil, maka ke depan pun sudah menjadi biasa. Sehingga ketika orang sudah benar semua, membuat orang menjadi pintar itu lebih mudah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemerhati hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh peserta dan juga seluruh narasumber. Alhamdulillah hari ini acara berjalan sangat lancar. Semua masih sangat semangat sampai dengan narasumber yang terakhir dan juga terima kasih banyak atas kesediaan Ibu Hajah Hetifah untuk masih bersama dengan kami sampai dengan saat ini. Saya mendapatkan amanat dari Prof. Lukman. Alhamdulillah walaupun beliau secara fisik tidak terlihat di layar monitor, tetapi beliau bekerja nih di belakang layar. Beliau menyampaikan amanat untuk saya sampaikan rangkuman dari para narasumber yang semoga bisa menjadi catatan buat para peserta yang mengikuti acara ini hingga tuntas. Dari Ibu Hajah Hetifah, kesimpulannya harus ada sinkronisasi antara mengajar dan kurikulum. Yang kedua, diharapkan pusat penguatan karakter Dikbud, diharapkan bisa mempercepat penguatan pendidikan karakter. Yang ketiga, perlu strategi untuk perubahan paradigma yang selama ini sudah ada.
Yang keempat, gap yang terjadi antara usaha pemerintah dengan hasil pendidikan yang rendah. Dari Prof. Maman adalah tentang SDM unggul, perlu adanya perencanaan yang matang, mulai dari kurikulum, buku yang menunjang, dan juga sarana-prasarana. Yang kedua dari Prof. Maman adalah menuju Indonesia Emas 2045, perlu SDM unggul, sumber daya manusia unggul, dan juga sumber daya alam. Dari Prof. Ari Purbayanto, pencapaian mutu pendidikan saat ini masih rendah, sehingga memerlukan strategi peningkatan mutu, sarana prasarana yang bagus, kompetensi guru, merdeka belajar. Dari Abah Rama, sebagai senior kami, pengembangan potensi anak dan kepribadian yang bermoral, kinerja karakter, dan juga talent mapping, serta mental health. Dari Prof. Ari sudah, kemudian dari Mas Bombom, intinya mengenalkan profil pelajar Pancasila, transformasi dari good ke great and beyond dengan memanfaatkan fasilitas LMS, serta bagaimana LMS bisa membangun karakter dan peran LMS di masa pandemi, serta apakah LMS mampu memberikan penguatan karakter. Dari Ibu Lestia yang merupakan atase dari New Delhi juga di sini kesimpulannya adalah beliau menanamkan contoh-contoh praktek nyata, role model, di mana anak-anak itu tidak terpaku hanya kepada literatur atau materi. Dari Bapak Imam Supingi, tentunya masih segar dalam ingatan karena beliau menjadi narasumber yang terakhir, maka hari ini tepat pukul 16.30, kami dari Nurani Hati Institute mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi semua pihak dan atas kontribusi ilmu yang disampaikan kepada Ibu Hetifah, Prof. Lukman, Pak Ade Sumengkar, Bapak Prof. Ari Purbayanto, dan tak ketinggalan juga Pak Dedi dari Perpusnas, kemudian juga Ibu Lestia, serta Mas Bombom Dirgantara, kemudian juga Kang Jul, serta Bapak Supriyono, dan terakhir adalah Bapak Imam Supingi dan juga Abah Rama. Terima kasih, kami dari Nurani Hati mohon undur diri. Semoga webinar ini tetap berkelanjutan dengan karya-karya nyata yang akan kita sampaikan lagi kepada dunia pendidikan. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, karena kesehatan kita menjadi faktor penting untuk kita bisa terus menelurkan ide-ide kreatif untuk generasi penerus bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Ade, ditunggu bukunya Pak Ade. Sukses Pak Ade. Terima kasih semuanya ya. Bukunya ya Pak. Bukunya tuh Pak Ade. Ya, untuk beberapa pertanyaan. Terima kasih Pak Ade, Bu Indah. Ya, terima kasih. Untuk bukunya banyak yang minat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Nanti tutupnya klik yang like ya. Yang bermanfaat. Terima kasih Bunda Indah. Terima kasih Kak Ade. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya Pak Ade. Semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Semuanya. Terima kasih Pak Ade. Pak Ade ditunggu bukunya sama sertifikatnya. Ditunggu hadiahnya, buku. Nah, Mas Bombom keren. Terima kasih semua. Terima kasih. Mohon undur diri. Terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat. Ini
Sukses Pak Ade.